Kurang dari sepekan sejak duet Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dideklarasikan, putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, menemui bakal capres Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mengaku dekat sejak lama, Yeni menyebut Prabowo masuk top list atau daftar puncak bakal capres 2024. Kata Yeni, banyak Kiai NU bersimpati kepada Prabowo. Bahwa banyak sekali Kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi saat ditanyakan Yeni Wahid jadi cawapresnya, Prabowo bilang nama definitif cawapresnya harus dimusyawarahkan dengan partai koalisi. Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam suatu tim ya, suatu koalisi. Koalisi itu kadang-kadang ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nggak ada masalah. Kayak lu nggak tahu aja. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan. Tapi sekali buat keputusan, saya setia. Jadi saya katakan di mana-mana, adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya, koalisi saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik. Ya. Sejak riuh konflik dualisme PKB antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar, dukungan warga NU di Pilpres kerap diperebutkan. Apalagi Jawa Timur menjadi salah satu wilayah kunci elektoral yang penting bagi para capres untuk mendulang suara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pertemuan bakal Capres Prabowo Subianto dan Putri Gus Dur Yeni Wahid terjadi tidak sampai sepekan sejak duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dideklarasikan di Surabaya, Jawa Timur. Apakah Prabowo menggait Yeni Wahid untuk berebut suara Nahdien sepeninggalan Caimin dari koalisi? Sudah bergabung untuk diskusi pada sore hari ini juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto, Wihadi Wianto, dan bergabung juga Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda, serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi Pak Muhaimin keluar dari KIM, Mas Wihadi, terus ada pertemuan dengan Mbak Yeni, disebutkan juga bahwa Kiai NU menaruh simpati juga ke Pak Prabowo. Jadi ini semacam menggantikan untuk posisi dukungan ya, termasuk untuk mendapatkan dukungan dari para Nahdien, begitu? Jadi begini, hubungan Pak Prabowo dengan Mbak Yeni, dengan keluarga Gus Dur ini kan sudah cukup lama. Jadi saya kira pada saat koalisi dengan PKB pun bertemu beberapa kali, ada pertemuan juga antara Pak Prabowo dan Mbak Yeni. Jadi saya kira ini adalah pertemuannya mungkin yang saat ini adalah pas setelah PKB keluar daripada koalisi Indonesia Raya, sehingga mungkin ini dikait-kaitkan dengan hal tersebut. Namun hal ini memang Mbak Yeni ini kan representasi daripada Gus Durian. Jadi saya kira ya bisa saja itu terjadi bahwa memang sebagian daripada masyarakat Nahdien yang mungkin akan tetap mendukung Pak Prabowo dengan adanya Mbak Yeni yang datang ke Pak Prabowo. Saya kira ini sesuatu hal yang memang bukan tiba-tiba pertemuan, tetapi pertemuan ini kan memang karena teman lama. Jadi saya kira Pak Prabowo sendiri mempunyai sejarah yang panjang juga dengan Gus Dur. Jadi saya kira ini adalah sesuatu hal yang pertemuan yang memang bisa terjadi. Tapi sejauh mana kemudian suara dari kalangan Nahdien ini bisa menaikkanlah posisi dari Pak Prabowo ini begitu? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak
Prabowo dari tahun 2019 sampai dengan sekarang ini pun kunjungan-kunjungan ke Jawa Timur selalu kunjungan-kunjungan ke pondok-pondok pesantren dan dekat dengan kaum Nahdliyin. Saya kira Pak Prabowo juga sudah mendekat dan sudah dekat dengan kaum-kaum Nahdliyin pada saat 2019 maupun sekarang ini pun. Jadi saya kira apa yang menjadi komentar daripada Mbak Yeni yang mengenai masalah banyak kiai-kiai yang simpati dengan Pak Prabowo, karena memang Pak Prabowo dari dulu memang sering berhubungan dengan kiai-kiai NU. Oke, karena juga begini dari pernyataan Mbak Yeni Wahid setelah pertemuan waktu itu juga disebutkan ini undangan sudah lama juga disampaikan dari Pak Prabowo. Berarti kan ini sebetulnya bukan pertemuan yang mendadak begitu kan ya? Betul, betul. Saya katakan tadi kan bahwa ini kan pertemuan memang sudah cukup sering bertemu juga dalam kesempatan tidak resmi, seringkali bertemu antara Bu Sinta dengan Mbak Yeni, dan sekarang undangan kepada Mbak Yeni pun juga sebenarnya sudah disampaikan. Hanya memang mungkin kebetulan Mbak Yeni datangnya pada saat PKB sudah tidak lagi bersama kita, sehingga mungkin ini akan mempunyai efek yang mungkin semuanya melihat bahwa ini seakan-akan sebagai pengganti. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni ini adalah merupakan satu hal yang memang seperti itulah yang terjadi, bahwa memang hubungan sudah lama, dan kemudian juga Pak Prabowo juga hubungan dengan Kiai NU dan segala macam itu sudah cukup lama dan juga cukup intens. Oke, kalau Anda mencermati ini Mas Jayadi di pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mbak Yeni Wahid kemarin itu, ini memang sifatnya adalah upaya untuk menaikkan suara Nahdliyin setelah ditinggalkan Muhaimin Iskandar di Koalisi Indonesia Maju, atau gimana Anda melihat ini? Ya pasti itu salah satu upaya kan gitu. Karena selama ini kan posisinya kan berseberangan nih antara Yeni Wahid dengan Muhaimin Iskandar. Iya benar. Cuma memang baru setengah Pak, kalau secara kualitatif Pak Prabowo dapatnya ya. Kan baru dapat Yeni dan mungkin pengikut atau grupnya Gus Durian kalau istilah Pak Wihadi tadi. Tapi Caimin keluar dengan membawa ketokohan Caimin dan membawa keluar PKB kan gitu. Jadi untuk menambal kekurangan dari partainya yang mungkin masih belum. Tetapi jelas bahwa Yeni Wahid adalah salah satu tokoh di NU ya, di kalangan Nahdliyin, terutama di daerah yang cukup besar di Jawa Timur gitu kan. Jadi adanya Yeni Wahid bertemu Pak Prabowo itu untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa para pemilih Nahdliyin itu pilihannya bukan hanya Anies Caimin gitu, tapi juga tetap bersama Pak Prabowo gitu. Nah, saya kira ini memang penting dilakukan dalam konteks perspektif Pak Prabowo, memang penting dilakukan karena selama ini kalau kita lihat data-data, memang kaum Nahdliyin itu cenderung masih lebih banyak ke Ganjar dan Prabowo, masih belum banyak yang ke Anies Baswedan. Ya, jadi kalau misalnya perginya Caimin ke Anies Baswedan itu kemudian membawa sebagian dari pendukung Prabowo ke sana, maka itu kan potensial untuk menggerus suara dari Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi ini masih di atas kertas ya. Karena menurut saya perginya Caimin itu memang potensial menambah suara untuk Pak Anies. Itu artinya potensial mengurangi suara untuk Pak Prabowo di kalangan Nahdliyin, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemungkinan suara akan terbelah itu bisa terjadi? Dugaan saya begini, menurut saya karena NU ini besar banget, data dari sejak 2004 sampai sekarang menunjukkan bahwa orang yang merasa bagian dari NU itu sekitar 50% lebih. Banyak sekali. Nah, di antara 50% itu ada sekitar 13%-an yang menganggap dirinya anggota aktif dari NU. Nah, anggota aktif dari NU itu kebanyakan ke PKB kalau dari segi partai. Tapi dari segi presiden, mereka belum punya pilihan yang banyak. Anggota aktif dari NU itu pilihan presidennya masih lebih banyak ke Ganjar dan Prabowo, belum ke Anies gitu. Nah, jadi hitung-hitungan di atas kertasnya adalah dengan Caimin pindah ke Anies, maka paling tidak yang 13% anggota aktif itu
itu bisa dibawa oleh Caimin. Baik. Tapi tentu saja itu kemudian masih menjadi potensi ya, belum Oke. tentu bisa terjadi. Oke, di satu sisi Mbak Yeni bilang Kiai NU simpati ke Prabowo, tapi dari kubunya Pak Muhaimin Iskandar nih bilangnya dengan Pak Muhaimin berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, Kiai NU juga mendukung begitu. Dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Mbak Yeni ini, Pak Saiful, seberapa yakin bahwa Kiai NU ini ya dukungan-dukungan Nahdien nggak akan berpindah ke lain hati begitu? Ya, memang waktu 1 tahun lebih kami bangun KKIR, salah satu agenda kerja kami kan kita kelilingkan Pak Prabowo, ketemu para kiai, para gus-gus, para masaye. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni itu betul bahwa ada simpati dari kiai-kiai NU untuk membantu Pak Prabowo. Tapi itu kalimat yang belum selesai, karena ada tambahannya. Apa tuh? Para kiai di Jawa Timur siap mendukung Pak Prabowo kalau mengambil Gus Imin sebagai cawapresnya. Jadi tetap yakin bahwa yang didukung dari Nahdien itu adalah Muhaimin Iskandar berpasangan dengan Anies Baswedan, begitu? Ya kalau soal kontroversi mengambil ceruk NU kan dari dulu sudah begitu. Jadi fenomena Mbak Yeni hari ini tuh ketemu Pak Prabowo itu sama saja dulu dengan fenomena beberapa capres menggandeng cawapresnya dari NU. Itu sih tema lama, Mas ya. Soal itu sih tema lama dan seperti disampaikan oleh Mas Jayadi, memang ceruk NU besar. Nah, tapi kami meyakini bahwa perjalanan politik di era reformasi ini memberikan pelajaran penting bagi warga Nahdien bahwa menyatukan aspirasi politik itu sangat penting supaya NU tidak jadi pajangan. Nah, saya meyakini mereka tahu suasana politik yang semacam itu, karena itu menurut saya dari sekian banyak pilihan, Gus Imin akan menjadi pilihan prioritas bagi warga NU. Karena semangatnya ingin menyatukan kekuatan politik Nahdien di era reformasi ini. Oke, jadi pendekatannya bagaimana untuk bisa satu suara mendukung Muhaimin Iskandar nanti begitu? Ya, kami melalui PKB kan udah kerja di Tudi gitu. Nah kan ada yang baru mau kerja 5 tahunan. Oke. Jadi sekedar menunggangi, tapi tidak secara langsung mengurus aspek kebutuhan, kepentingan politik warga Nahdien gitu. Nah karena PKB dilahirkan dalam rangka mengagregat kepentingan politik Nahdien, ya kami bekerja tiap hari, bukan musiman 5 tahunan gitu. Dan itu saya kira nanti bisa kita lihat suasananya seperti apa nanti pada tanggal 14 Februari. Oke. Tadi Mas Jayadi sempat bilang 13% suara anggota NU aktif ini bisa jadi ceruk suara yang potensial begitu, Mas Wihadi. Dengan menggait Mbak Yeni Wahid itu sebagai salah satu caranya? Ya, saya kira itu tidak bisa kita hina. Memang salah satu yang dibawa oleh Mbak Yeni adalah warga Nahdien. Jadi tentunya apa yang menjadi komitmen dan kemudian menjadi representasi dari Mbak Yeni juga itu adalah Nahdien. Jadi saya kira tentunya bahwa itu adalah juga pemilih-pemilih yang mungkin nantinya juga akan secara potensial akan memilih Pak Prabowo, karena memang kita tidak bisa melihat bahwa tidak bisa memungkiri bahwa Mbak Yeni juga merepresentasikan daripada Gus Dur kan, Gus Durian. Jadi saya kira Gus Durian juga adalah warga NU. Jadi saya kira bisa saja itu adalah merupakan suatu representasi dari NU. Jadi strategi apa yang mungkin akan coba dipakai begitu untuk PDKT lah begitu untuk mendapatkan ceruk suara dari NU ini, dari Gerindra sendiri? Ya saya kira apa yang sudah kita lakukan selama ini dan kader-kader kami juga sebenarnya banyak yang dari NU juga sebenarnya kan. Jadi cuman kan ini kan semuanya sudah bergerak, kita semua kader-kader kita, dan saya kira ceruk NU ini kan cukup besar seperti Mas Jayadi sudah sampaikan. Jadi saya kira ada juga warga NU yang di Gerindra, ada juga warga NU yang di PDI Perjuangan. Jadi saya kira di semua partai itu ada warga NU. Jadi saya kira dari situ kita bisa melihat bahwa NU ada di mana-mana. Jadi saya kira kalau strategi tentunya dari warga NU yang menjadi kader-kader Gerindra itu tentunya akan melakukan apa yang menjadi pilihan dari partainya. Saya kira itu yang nanti.
Oke, walaupun di satu sisi dari NU sendiri menyatakan bahwa secara instansi, secara institusional tidak ada dukungan bagi tokoh-tokoh tertentu, Mas Jayadi, tapi yang jelas ini kan ceruk suara cukup besar begitu. Bentuk PDKT-nya nih, bagaimana caranya agar betul-betul bisa didapatkan ceruk suara dari kalangan Nahdien ini untuk para capres ini? Ya, saya kira Pak Wihadi maupun Kang Saiful apalagi ya itu paham bahwa di NU itu cenderung lebih bersifat komunitarian ya, berbasis komunitas. Karena itu ada simpul-simpul komunitas, meskipun tentu tidak 100%, yang bisa berpengaruh kepada bagaimana suara mereka di dalam pemilu bisa diarahkan. Nah, kalau kita bagi dua, itu ada dua simpul komunitas atau simpul komunitas yang sifatnya formal dan simpul yang sifatnya informal. Yang formal itu ada dua minimal, yaitu PBNU atau NU sebagai organisasi dan PKB. Ya, kalau kita tanya ke orang di Jawa Timur misalnya, manakah partai politik yang paling mewakili warga NU? Ya biasanya dijawab PKB. Tapi aspirasi warga NU itu menurut warga di Jawa Timur juga bisa disalurkan melalui PBNU. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah dua kekuatan formal ini PKB dan NU sebagai sebuah organisasi itu sama apa enggak suaranya? Tadi Mas Tifal mengatakan suaranya nggak sama gitu. Nah kalau suaranya nggak sama, potensi Caimin untuk membawa suara NU ke capres pasangannya Anies Baswedan itu menjadi berkurang. Itu satu. Lalu jangan lupa juga adalah kekuatan-kekuatan yang sifatnya informal. Yang informal di sini paling tidak juga ada dua. Satu, ketokohan dan yang berbasis keluarga maupun individu. Tadi misalnya ketokohan yang berbasis keluarga itu misalnya Yeni Wahid yang dikaitkan dengan keluarga Gus Dur gitu kan. Lalu ada lagi keluarga-keluarga di NU lain yang bisa berpengaruh. Ya. Selain itu juga ada tokoh-tokoh. Ya. Nah ini satu, jadi ketokohan. Yang kedua adalah jangan lupa kekuatan NU yang juga sifatnya informal tapi berpengaruh adalah kiai dan pesantren. Nah yang jadi tantangan adalah tokoh-tokoh di NU, keluarga-keluarga berpengaruh di NU, kiai-kiai di NU, pesantren-pesantren di NU itu selama ini kalau kita perhatikan tidak selalu satu sikapnya, tidak sama sikapnya. Karena itu dan dan para capres partai politik paham tentang itu. Karena itu mereka punya berbagai jalur untuk menemui siapa kira-kira mana kekuatan formal maupun informal yang bisa lebih dekat kepadanya. Ketika Caimin pergi, maka siapa yang mungkin kira-kira lebih mungkin pertama kali masuk? Ya antara lain Yeni Wahid. Karena sudah jelas itu Yeni Wahid tampaknya tidak cocok dengan Caimin dalam konteks aspirasi politik. Misalnya ya, paling tidak itu yang kita tangkap. Okay. Nah pertanyaannya bagaimana dengan yang lain? Apakah PBNU, kemudian kiai-kiai? Kita dengar tadi kan sejumlah kiai penting di NU ya dan sejumlah pesantren di NU itu apakah tetap akan mendukung Pak Prabowo atau tidak? Apakah dukungan itu betul kata Kang Saiful ada syaratnya mendukung Pak Prabowo kalau wakilnya Caimin? Apakah betul itu nanti akan menjadi dinamis dalam konteks perebutan suara Nahdien ke depan. Tapi kalau kemudian berubah preferensi suara dari para kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih memungkinkan atau tidak menurut Anda, Mas Jayadi? Masih memungkinkan. Kiai kan di NU itu ada kiai-kiai berpengaruh ya, yang seringkali disebut kiai langitan, juga pesantren-pesantren besar yang berpengaruh gitu. Nah, cuma memang seringkali tidak serta-merta itu. Mengingat waktu untuk melakukan transisi itu sudah singkat ya. Sekarang kan sudah sekarang kan September. Ya, lalu Oktober, November, Desember, Januari, tinggal 4 bulan waktu untuk melakukan transformasi. Pada saat yang sama, setiap orang sudah melakukan gerakan atau manuver politiknya untuk saling mendekati. Jadi itu tantangannya, tidak mudah untuk melakukan transformasi itu secara cepat. Oke. Mencermati tadi perspektifnya dari Mas Jayadi, Pak Saiful, gimana nih kemudian? Ya, tentu kita maknai itu sebagai sebuah tantangan. Jadi sekali lagi memang ya NU ini gede banget Mas, tadi sampaikan oleh Mas Jayadi. Nah sekarang tinggal menghitung dari sekian banyak kelompok atau stakeholder yang disampaikan oleh Mas Jayadi, mana yang selama ini memang punya kedekatan paling dekat secara emosional dan secara aspirasional kepada warga Nahdien.
Nah, pada konteks itu kami merasa semua kerja teman-teman yang menjadi anggota dewan sampai pada level kabupaten kota selama ini bekerja terus untuk menjadi bagian dari pendamping kesejahteraan, memperjuangkan politik perbaikan di warga-warga NU. Oke. Saya sendiri Gus Durian, ketika dulu konflik Gus Dur dengan Gus Imin, saya berada pada posisi bareng di barisannya Mbak Yeni. Oke. Saya hampir 5 tahun tidak menjadi bagian dari kekuatan Gus Imin gitu. Jadi baru kemudian saya masuk lagi karena saya ingin merawat legasi Gus Dur yaitu PKB gitu. Nah, pada konteks itu semua warga, semua pengurus PKB Gus Durian semuanya hari ini. Jadi kategori itu menurut saya kurang tepat ya, kurang tepat karena cuman cara saja. Tapi memilih untuk merawat dan terus membesarkan dan menumbuhkan PKB sebagai legasinya Gus Dur. Saat yang sama ada yang memusuhi Gus Dur terus. Tadi juga tadi juga disebutkan ada perspektif bahwa kecenderungannya dukungannya antara Pak Prabowo atau Ganjar begitu dari perspektif pilihan dari para Kiai NU ini, Mas Wihadi, untuk menjaga loyalitas ini agar dukungan tetap berada untuk Pak Prabowo Subianto. Gimana tuh posisi Gerindra nanti ya? Ya, tapi saya sampaikan bahwa banyak kader-kader Gerindra itu adalah warga NU juga. Dan saya kira tentunya mereka juga banyak juga yang dari keluarga-keluarga kiai, pondok pesantren juga banyak, ya kan, tentunya di Jawa Timur, karena banyak juga kader-kader kita dan juga anggota DPRD, kabupaten dan segala macam itu yang mereka warga daripada pondok pesantren yang dari kalangan Muhammadiyah. Jadi saya kira tentunya ini adalah satu modal buat kita, di mana merawat Pak Prabowo untuk tetap dipilih oleh warga Nahdlatul. Jadi saya kira ini sudah dilakukan dari dulu kita bisa lakukan. Oke, Mas Wihadi Wianto terima kasih, Pak Saiful Huda terima kasih, Mas Jayadi Hanan juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Oke, selamat sore.